Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nago, panitia Festival Panen Kopi. Dan di samping saya ada Bapak Jaini. Pak Jaini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali bertemu dengan kalangan pemuda dan panitia pada Festival Panen Kopi Tanah Gayo yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat nantinya. Untuk saya kebanyakan rekan-rekan mengenal sebagai Konsultan Kopi antara Gayo dan Sumatera. Yang selama ini mungkin dari pemuda mengenal saya bertugas di wilayah terdampak erupsi Gunung Sinabung dari 16 desa. Dan bahkan di wilayah Sumatera Utara Medan sampai ke Mandeling Natal, Pakpak Barat, Simalungun, Danau Toba, dan Sekolha. Dan juga akhir-akhir ini baru kita kembali dari Tapanuli Utara dalam melakukan kegiatan dalam bidang teknis dan budidaya kopi. Jadi saya bangga sekali. Dan hari ini mungkin kita berketepatan berada di ketinggian MDPL 1350 di kawasan Desa Gelelah, Kampung Belanggele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Ini salah satunya yaitu tempat peninggalan kolonial pada zaman Belanda tentang perkopian. Sepengalaman Bapak nih Pak, Iya, di luar kan banyak nih kawan-kawan kita yang ingin tahu tentang perkebunan di Gayo. Ya. Sepengetahuan Bapak, perkebunan di Gayo bagaimana ya? Begini, yang adanya salah satu teknis dan budidaya kopi itu, dan nama khusus dalam teknis dan budidaya kopi itu seperti ini contoh yang kita lakukan di hadapan kita ini, artinya pemangkasan ini namanya pemangkasan ala koker kalau di Gayo. Dan pemangkasan ini hanya ada di Tanah Gayo, karena Gayo itu adalah kopi terluas se-Asia Pasifik, kopi Arabica Gayo. Maka kita bangga sekali apabila selalu umpamanya dari kalangan pemuda kita masyarakat cerita tentang kopi, kalau belum sampai ke Gayo artinya belum minum kopi Gayo. Ini mungkin menurut saya. Karena artinya kopi itu di Gayo itu menjadi napas kehidupan bagi Gayo. Nah, jadi banyak dan jauh penjabarannya ketika kopi itu napas kehidupan dari Gayo, kemudian untuk hidup dari kopi, kemudian pesta macam segala ini pengalaman-pengalaman dari beberapa regenerasi kita, orang tua kita atau kakek kita dulu, atau juga membangun suatu buah istana rumah mereka atau naik haji tetap dari kopi. Begitulah kira-kira bangga kita atau bangga pemuda-pemuda kita terhadap mengenalkan kopi Gayo itu. Dan rasanya mungkin banyak orang bertanya kepada kita baik di Jakarta atau di Sumatera atau Medan, Pak Aja nih, kenapa kopi Gayo itu enak sekali? Jadi dengan mudah saja kita menjawabnya bahwa kopi Gayo itu adalah anugerah. Artinya baik cita rasa itu anugerah untuk kopi Gayo. Maka kopi Gayo itu artinya cukup dikenal di kalangan dunia internasional ataupun di mana-mana, di bandara, di mana-mana kita berangkat umpamanya, pasti kopi Gayo itu tahu mereka semuanya. Artinya kadang-kadang disebut dengan kopi Aceh, tapi Gayo itu bahagian daripada Aceh. Yang bertempat artinya yang terluas di dataran tinggi Gayo. Begitu kira-kira. Menurut Bapak nih Pak, Iya ya. untuk seorang petani, apakah bisa menjanjikan dengan hasil kebunnya sendiri? Saya pikir kalau memang betul mereka memiliki ilmu dan pemahaman tentang teknis dan budidaya kopi itu, saya sering menjelaskan bahwa kopi itu adalah tanaman keras, tapi diberlakukan harus manja. Contoh seperti ini. Ketika ini kita lakukan, artinya kita biarkan saja dia sampai tinggi tanpa ada melakukan perawatan. Tentu kurasa apapun jenis tanaman itu dengan cara drastis hasil akan turun. Tapi contoh seperti ini sudah beberapa kali proses tumbuhnya, proses pembungaan, sampai dengan hari ini kita tengok masih mekar lagi, walaupun tanpa ada hujan, gerimis-gerimis sedikit, mereka akan tumbuh lagi karena adanya sentuhan-sentuhan tangan terampil, dan pohon ini terasa kelihatan lebih sehat, maka dia selalu akan melahirkan buah. Jadi sentuhan itu harus ada dari tangan-tangan terampil ini. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan kita, artinya pemuda kita kurangnya dalam tahap belajar, bagaimana upaya kita. Kalau kita berbicara tentang kopi itu tentu berawal daripada sumber bibit, bebet, dan bobot. Ketika bibit tidak bagus, ini kurasa sulit untuk berbobot. Ini pengetahuan, pengalaman kita tentang kopi. Kawan-kawan di luar kan banyak nih Pak yang belum tahu tentang cara memilih bibit yang baik atau tekstur tanah yang bagus. Nah kita di sini ingin tahu nih Pak, untuk ngasih pembelajaran untuk yang di luar, gimana cara? Tentu kita kalau berbicara tentang pemilahan bibit, pertama sumber benihnya itu artinya memang betul-betul sumber yang kita ambil itu harus kita perhatikan pada saat pasca panen dia, saat rapatnya dompolan, banyaknya buah,
ketahanan terhadap hama dan penyakit ini perlu. Artinya kita pelajari, walaupun tidak begitu lama, tapi kita harus mempelajari hal ini. Artinya dari sumber induknya itu. Dan tidak bisa kurang dari usia yang kita ambil itu, umpamanya contoh seperti ini usia 25 tahun. Minimal di atas 5 tahun. Artinya yang bisa menjadi sumber benih. Dan kemudian terpilih dari dompolan 1, 2, dan 3 itu mungkin belum bisa kita ambil. Karena itu perputaran di antara musim kemarau ke musim penghujan. Tapi ketika sudah dompolan menjadi dompolan ketiga, keempat, 5, 6, inilah yang kita ambil. Pokoknya ini dompolan, bentuk dompolan ini dompolan namanya. Jadi dari 1, 2, dan 3 tidak bisa kita ambil, sehingga 4, 5, 6 ini yang kita seleksi menjadi sumber benih ke depannya. Dalam segi varietas, Pak, apakah ada varietas tertentu yang bisa dijadikan bibit? Sebenarnya varietas nih, artinya dari beberapa jenis varietas kopi di Gayo itu, contoh seperti di Gayo, hampir ribuan varietas kopi di Gayo. Namun, kita harus kembali sedikit latar belakangnya, kita harus kembali ke belakang sedikit. Syarat tumbuh kopi Arabica Gayo itu minimal dari 900 mdpl sampai ke 1700 atau 1900 mdpl. Ini syarat tumbuh. Iya. Jadi ketika itu kita harus membaca kita tanam dia di mana, atau dengan ketinggian lebih 1500 umpamanya. Kalau seperti di sini daerah Atu Lintang, kalau di sini 1300, hampir semua varietas cocok. Mau varietas dia Arabica, mau varietas dia umpamanya Ateng atau apa saja. Karena kopi di dunia itu adanya hanya dua. Artinya bentuk kopi di dunia itu hanya dua. Pertama Arabica, yang kedua Robusta. Tapi kalau varietasnya ini bermacam-macam. Apalagi pada saat hari ini mungkin Komasti, ada Indongsari, ada Jember seperti di Gayo ditanam dulu, ada Ateng Super, ada Ateng Janda, Kuil Palapan, Lini S, jadi macam bentuknya. Jadi di sini mungkin sedikit kopi itu, maka saya katakan bahwa kopi itu tanaman keras, tapi manja. Dia memilih tempat di mana dia akan tumbuh. Tapi di syaratnya kita melihat dari tanah, kemudian dari keasaman tanah, dari pH tanah juga bisa kita lihat. Dan kita selalu menganjurkan untuk kopi di Gayo itu adalah untuk pola tanam yang organik. Mengapa harus organik? Karena kopi itu kita mengerti bahwa kopi itu adalah konsumsi dunia. Ketika yang kita minum saja kita sajikan di keluarga kita atau di sehari-hari kita, sudah kita racuni. Jadi malu diri kita tuh untuk menjualnya ke daerah-daerah orang lain atau bayar-bayar luar ketika kopi itu sudah terkandung glufosat atau glifosak atau racun-racun yang berlebihan. Ambil satu konsep bahwa kopi itu adalah konsumsi dunia. Bahkan bukan orang lain saja yang minum, tetapi kita di Gayo itu kalau belum ada kopi belum ada cerita. Nah, ini konsep saya di Gayo. Jadi alangkah baiknya kita jagalah kelestarian alam. Pertama kelestarian alam, yang kedua konservasinya jangan lagi kita lakukan penebangan hutan. Makanya hari ini kita bangga sekali dengan pemuda-pemuda yang hadir pada hari ini. Artinya belajar dalam lahan sempit tapi hasilnya tinggi. Ya. Bukan lagi untuk memperluas hutan, kemudian penebangan hutan yang tanpa arah dan tanpa pengertian itu, sehingga pemanasan global itu semakin hari semakin meningkat. Maka apabila panasnya yang berlebihan nanti terhadap kopi Gayo itu, maka riskan terhadap penyakit-penyakit seperti contohnya karat daun. Kemudian kurangnya proses pembuahan karena suhu panas itu telah berlebihan. Ini harapan kita, umpamanya buatlah himbauan-himbauan pada pemuda dan pemudi kita. Jangan lagi lakukan penebangan hutan, makanya adanya program pelatihan seperti ini tentang teknis dan budidaya kopi, supaya pemuda itu tahu dan mengerti. Berarti, bukan dengan luasnya lahan itu artinya hasil yang hebat. Bukan itu lagi, itu bukan menjadi kebanggaan. Tapi coba kita lakukan dengan lahan sesempit mungkin, artinya dengan tanpa mengganggu habitat yang lainnya, menjaga kelestarian alam, juga sahabat-sahabat tani di dalam tanah. Makanya kita menganjurkan dengan sistem seperti ini, pembabatan dengan cara mesin, artinya supaya terjaga ada bakteri-bakteri yang sangat menguntungkan terhadap petani itu sendiri atau manusianya itu. Janganlah kira-kira kita nodai tanah itu. Semoga ada keberlanjutan kopi Gayo itu sampai di akhir masa nanti. Ya. Ini Pak, dari bibit yang bibit usia 3 atau 4 bulan, apakah itu tidak boleh dicampur dengan pupuk kimia, atau setelah besar baru dirawat dengan gitu? Begini, kita hari ini mungkin tidak berbicara kimia lagi kopi Gayo. Kita harus ke depannya harus berbicara tentang keorganikan kopi Gayo. Karena selama ini mungkin kita merasa malu. Artinya keterlibatan hanya segelintir orang saja yang melakukan perlebihan glifosat atau racun yang di dalam tanah. Tapi dampaknya sebagai kami umpamanya petani di sini terkena juga dampaknya di samping COVID-19 ini. Sangat terasa sekali tentang baik dengan harga kemarin cukup luar biasa, hasil panen masyarakat
tapi dijual dengan harga yang semurah mungkin. Apakah mungkin COVID-19 akan berakhir nanti, Kopi Gayo akan membaik harganya di mata dunia nanti. Amin, Pak ya. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita. Gampang sekali dengan kopi itu. Konsepnya kopi itu tanaman keras tapi manja. Kita lakukan dengan secara sistem keorganikan, pembersihannya jangan lagi lewat umpamanya penyemprotan herbisida dan kimia, baik dengan cara manual dulu. Jadi perilaku orang zaman dulu tidak ada salahnya. Pembuatan lubang rorak, kulit-kulit sampah kopi itu yang hasil parferen, umpamanya kulit gelondong itu kembalikan lagi ke tempatnya. Pembuatan lubang rorak nanti kita lihat contohnya di adegan-adegan berikutnya. Kita umpamanya kita ingin melakukan sampai dengan tuntas ini beberapa volume nanti kita akan hadirkan tentang teknis dan budidaya kopi. Semoga pemuda dan pemudi yang ingin dan pecinta kopi Nusantara, mereka bukan hanya sebatas minum ngobrol di warung kopi saja, tapi mereka harus tahu bagaimana perilaku susahnya seorang petani itu untuk menghadirkan kopi-kopi spesial di meja-meja mereka. Iya, Pak. Setuju? Setuju, Pak. Ya. Nah, ini tahapan apa saja yang harus kita jalani untuk sebatang kopi yang baik, Pak? Tentu seperti ini, kopi itu pertama sekali jarak tanamnya harus, karena butuh sirkulasi udara. Jadi bukan banyaknya batang, banyaknya buah, ini mustahil. Secara logika ya, tapi kopi itu memang manja, tidak mau dia dengan yang dihalangi dengan sinar-sinar yang tertutup sekali, umpamanya contohnya seperti kelembapan. Karena di Gayo itu curah hujan tinggi. Pada saat panen kopi Gayo itu sekitar 89% curah hujan tinggi. Jadi mereka perlu, artinya pada saat matahari seperti ini bagus atau panas, langsung kering tanah. Sebentar lagi mungkin sekitar pukul 4 nanti ke depan nanti mungkin datang hujan gerimis, dia langsung basah. Jadi ini yang dihendaki oleh tanaman kopi. Jadi dia tidak mau berlebihan kelembapan, di samping kita tidak mengundang penyakit-penyakit seperti umpamanya jamur akar. Ini kalau kelebihan suhu kelembapannya tinggi, ini bisa jadi terserang dengan jamur akar dan banyak bakteri-bakteri yang mengganggu nanti ketika tidak ada sirkulasi udara yang tepat. Kalau perawatan kopi itu sangat gampang sekali. Pembersihan rumput itu dalam 1 tahun hanya 3 kali yang dilakukan. 2 kali pembabatan dengan mesin ataupun manual, 1 kali pembersihan harus dengan cara manual. Mencangkul ya, Pak? Mencangkul ala zaman dulu, makanya tidak ada salah. Perilaku kakek kita, bapak kita dulu, orang-orang yang terdahulu yang bertanaman kopi tidak ada salahnya. Jadi mereka mencangkul, dia melakukan pada saat musim penghujan sehingga memutuskan perakaran yang lama, sehingga tumbuh perakaran yang baru, sehingga tanaman kopi itu akar rakus mencari makan. Jadi tidak perlu membutuhkan pupuk yang berlebihan. Nah, jadi asal kita jaga kesehatan kontrol artinya di kopi itu, dan dari perawatan itu saya yakin hampir sekitar 60% cita rasa, menyangkut cita rasa. Kalau tanpa ada kopi perawatan, contoh pemain daerah-daerah lain kopi ada tanpa danau pelindung. Iya. Nah ini karakter rasa tuh agak rendah sekali, enteng rasanya. Karena masaknya itu bukan masak dengan cara alami, tetapi masak dipanasi oleh sinar matahari. Dan bahkan dari ujung cabang seperti ini nanti masaknya bukan dari pangkal batang. Seharusnya buah yang lebih tua itu dari pangkal batang nih, yang masak ke ujung, bukan dari ujung ke batang. Karena dipanasi oleh matahari berlebihan, maka masak tidak dengan cara sempurna. Yang berwarna kuning sebelah dan merah sebelah. Tapi kalau kopi Gayo itu masaknya selektif merah. Artinya hampir 89% kulitnya itu terbayang kita tuh merah. Maka kita sudah yakin kalau merah mengkilat dan petiknya selektif yang tanpa bercampur aduk dengan buah yang hijau umpamanya, kita yakin kalau cupping score mungkin di atas 86, 87 yang biasa kita lakukan. Iya. Kopi Gayo itu untuk meyakinkan para buyer-buyer luar. Kurasa demikian tentang umpamanya berbicara kita tentang sedikit menyentuh tentang cita rasa. Iya. Dari sebatang pohon kopi bisa bertahan untuk hasil yang maksimal itu ya, berapa tahun? Hasil maksimal, tapi gencar-gencarnya yang biasa kita lakukan pertama bergantung pada paritas, yang kedua usia tanaman kopi. Mulai kalau 5 tahun sampai ke 7 tahun itu masih gencar-gencarnya untuk berbuah lebat, istilahnya kalau kopi Gayo. Tapi itu pun tidak terlepas pada satu perawatan. Karena kalau memang betul-betul terus terawat dengan baik, berikan asupan nutrisi, sama halnya dengan manusia. Maka kasih sayang kita telah kita berikan kepada satu buah tanaman kopi itu, maka dia akan balas. Nah, kopi itu tidak akan pernah bohong. Nah, yang hanya kita saja berbohong manusianya, pelakunya. Tapi kalau kopi tepat janji. Apa yang kita sajikan, maka mereka akan memberikan kira-kira jerih payah kita itu. Sesuai dengan, kalau di Gayo itu semua dari kopi. Bahkan sampai ke kain gapan, bagaimana kita
untuk mengingkari bahwa kopi itu tidak tepat janji. Saya yakin artinya untuk semuanya kegiatan di Gayo itu memberikan dua orang saja di luar pendidikan. Contoh di luar Aceh Tengah di Gayo kurang cukup berat, tapi kita berani mengatakan itu dari kopi dan kopi. Tidak ada kata lain. Itu. Berarti sekali tanam bisa menyekolahkan anak-anak ya Pak ya? Tapi dari awalnya, itu makanya teknis budidaya itu penting sekali. Awal proses penanaman itu perlu kiranya asupan nutrisi-nutrisi dan pembuatan lubang tanam yang sesungguhnya. Artinya minimal 60 kali 60. Kalau orang zaman dulu, arah matahari pola penanamannya, paritasnya satu, tidak bergabung paritas. Karena bercampur paritas itu berpengaruh pada hasil nanti akhirnya. Kalau satu paritas umpamanya Gayo 1 atau Gayo 2 atau Ateng Super, kalau di Gayo itu persiapan untuk Gayo 3-nya itu, ini bisa jadi mempengaruhi pada hasil, ketinggian hasil. Jadi hendaknya kita lakukan baik pengambilan sumber benih itu dari satu varian, dari satu paritas. Nah, jadi maka ini perlu arahan dan bimbingan pada rekan-rekan kita yang ingin bercocok tanam kopi itu, kalau bisa satu paritas yang kita tanam. Jadi pada saat proses penyerbukan nanti tidak ada penyimpangan. Nah, maka kita butuh, kalau umpamanya seperti di tempat kita ini dengan luasnya tanaman kopi Arabica Gayo itu, pusat penelitian kita harapkan sudah ada di tengah-tengah kita. Nah ini Pak, di luar kan banyak nih kawan-kawan kita, roaster, barista yang nggak tahu nih caranya mangkas kopi gimana. Apakah Bapak bisa ngasih tahu nih gimana cara pemangkasan? Iya. Ini salah satu sudah kita lakukan teknis budidaya. Ini berusia 8 bulan. Iya Pak. 8 bulan dari pemangkasan, artinya sistem pemangkasan yang kita lakukan, itu yang saya sebut awal tadi adalah kalau di Gayo itu pemangkasan kopi ala koker yang hanya ada di Gayo. Ini kopi usia 25 tahun, tapi kita remajakan kembali. Jadi keterbatasan cabang ini, harus seperti ini, artinya bersih, kurang lebih 1,5 jengkal kita bersihkan untuk penampungan sinar ultraviolet sehingga proses pembungaan di sini akan jadi. Tapi kalau tertutup, umpamanya tutup di atasnya ini nanti sama kopi yang belum dirawat, maka proses fotosintesis yang tidak masuk ke dalam. Jadi susahnya waktu saat penyerbukan, contoh seperti ini tidak ada yang gagal. Ini semua akan jadi. Maka kita bisa bilang bahwa kopi itu nanti kita hitung dompolan. Nanti satu saat kita hitung dompolan, nanti satu dompolan ini berapa. Ketika ini terjadi nanti 18 atau 15, kalikan dompolan ini sampai ke ujung. Kalau nanti ada 10, berarti 150 butir per satu cabang. Sementara kita hitung dalam 1 kilo itu hanya berkisar, kalau kita pilih dengan cara betul-betul kita pilih seleksi besar buahnya itu 425 butir. Jadi kita hitung terus, jadi jumlah cabang berapa. Jadi kopi usia seperti ini tidak bisa lebih dari 250 cabang produksi. Ini berbeda dengan usia kopi, umpamanya usia kopi 7 tahun atau 5 tahun. Maka logika kita, tanaman kopi itu, waktu berumur dia itu 2,5 tahun atau 3 tahun, berbuah lebat, pasti di mana-mana akan berbuah lebat. Nah, kenapa? Sudah banyak cabang, 3.000 cabang, tidak akan berbuah lagi. Maka konsep dari tanaman kopi itu bukan banyak cabang, banyaknya buah. Tapi mustahil ketika tidak ada cabang, adanya buah di mana? Cabang-cabang yang tertentu. Kemudian kembali pada pemiliknya. Minimal ada punya ilmu tentang teknis dan budidaya kopi. Contoh ini yang kita lakukan, artinya ini belum tercuci dengan baik, maka akan kita lakukan nanti. Sekarangnya kita buat peralatan tadi, sana gunting, tapi ini akan kita coba, ini contoh, ini cabang-cabang yang tidak akan berproduksi, mengganggu. Maka akan pembersihan ini otrop tunas air namanya. Ini contoh, coba ambil saja. Ini pembentukan namanya. Ya, setelah 8 bulan kita bentuk kembali. Nah, supaya tujuannya untuk memasukkan sinar. Ini cabang-cabang umpamanya bisa berproduksi tapi tidak akan banyak. Tapi mengganggu yang kebanyakannya. Jadi kita harus bersihkan ulang. Semoga tidak terganggu dengan pupuk-pupuk yang kita berikan. Berikan secukupnya. Artinya tambahan nutrisi. Mengapa saya anjurkan dengan konsep-konsep organikan? Karena kita telah paham mungkin bahwa organik itu tanah akan bertambah. Karena banyaknya tumbuh sahabat-sahabat tani. Iya. Kawan-kawan tani banyak tumbuh seperti contoh cacing di dalam tanah. Jadi sehingga menjaga artinya tekstur tanah itu tetap terjaga. Jadi sehingga tanah itu bukan sebatas orang tua atau sebatas kita hari ini. Tapi tanah itu bisa menjadi warisan. Ini kebiasaan di Gayo itu adalah tanah itu menjadi warisan. Walaupun secuil umpamanya masih bisa kita manfaatkan contoh. Nah, tadi kan masih semeraut, tapi hari ini mungkin kan sudah terbentuk. Nih, jadi sinar yang untuk masuk ke dalamnya itu harus kita persiapkan sinar-sinarnya. Nah, jadi ini contoh seperti ini yang sudah kita rawat 8 bulan, ini sudah mulai merah, mungkin sedikit-sedikit, ini contoh yang di atas nih. Jadi ini yang harus kita lakukan, umpamanya
tunas-tunas yang tidak berfungsi ini akan kita ambil. Nih contoh, Pak jangan mengganggu pertumbuhan. Ini kan ke atas dia kontennya, jadi diambil aja. Seharusnya kita lakukan dengan 3T, tepat alat, tepat waktu, dan cepat cara. Nah, artinya gunting dan gergaji. Tapi ini mudah-mudahan karena ada gerimis sedikit, untuk mengurangi angka infeksinya, kita lakukan dengan tangan. Untuk uji cobanya tidak bermasalah, tapi ini kategori yang salah. Kalau saya jelaskan dalam teknis budidaya, ini masih salah perilaku kita karena tanpa melakukan alat. Artinya gunting gergaji. Ini contoh pembersihan. Ini jangan ada, ini hanya mengisap. Artinya pemupukan. Ini kuat kali nih. Pengambilan dalam nutrisi pupuk kuat kali. Karena tumbuhnya subur. Ini otrop-trop tadi. Iya. Artinya tunas air yang berasal daripada batang. Ini kalau kita lajukan ke atas ini, dia mencari ketinggian, jadi sehingga lupakan cabang bawah. Yang di bawah Hancur dia. Iya. Ini contoh. Nih. Jadi cara pemupukan, artinya tanaman kopi itu iya, Pak. minimal dia itu 70 cm dari pangkal batang. Usia seperti ini berarti di ujung caju, bukan di pangkal batang. Karena kopi itu bukan batang yang makan, tapi perakaran yang berada di ujung kanopi atau di ujung percabangan. Sehingga dengan mudah dia tuh artinya akar akan keluar mencari makanan yang lebih banyak yang didapatkan oleh tanaman kopi ini. Ini contoh walaupun sedikit apa dia tuh berbunga luar biasa. Nih, semua jadi. Karena sirkulasi udara yang dari atas tuh akan menembus ke bawah. Jadi pemanasannya cukup pada saat penyerbukan pasti akan jadi ini. Nggak ada gagal. Ini baru 8 bulan yang kita lakukan perawatan kopi masyarakat di sini. Ini jenis kopi Arabica Gayo. Ini tunas-tunas air yang kita lakukan ini. Hendaknya dengan segera ini diambil. Karena kesuburannya kita tahu nih. Kuat ya makan nutrisi. Otrop-trop. Ya, tunas yang berasal dari batang. Sehat ya. Berbeda dengan cabang yang ini. Nah, kesehatannya. Karena ini kuat dalam pengambilan nutrisi dari induknya itu. Maka dalam logika kita bisa mengurangi nanti jumlah hasil produksi hasilnya akan berkurang karena banyak yang mengganggu. Nah, itu dalam teknik budidaya. Nah, kebun Bapak ini kan memakai pupuk organik nih, Pak. Ya, pupuk organik yang macam mana yang bisa dijadikan untuk kopi, Pak? Sebenarnya sebagai alasan para petani itu, arti tentang keorganik itu macam cara. Ada sistemnya, organik itu lokal konsepnya. Ada pepohonan pamannya yang kita rintis, yang kita apakan pamannya dari daunan lamturo, karena kandungan unsur E-nya lebih tinggi. Iya. Ada pohon pisang, mungkin pohon kates, apa buah pokat, ini kita sajikan dalam tanaman pamannya, kita buat satu lubang norak, kita masukkan ke sana. Terlepas dari apa yang kita lakukan nanti pamannya yang kita lakukan, contoh seperti dari urin sapi untuk zat perangsangnya, juga ada dari air, juga cucian kopi. Itu hal yang biasa kita lakukan, tapi mungkin bukan semua masyarakat melakukan, yang hanya dilakukan dengan cara alam tadi, artinya kompos-kompos yang sudah terbuang sehari ini, artinya kompos lokal namanya, alami yang kita lakukan. Ketika yang selebihnya juga, yang kalau mau yang dijual juga ada mungkin sebentuk organik, cair ataupun padat, ada yang dijual. Tapi untuk kapasitas 1 hektar agak sulit petani mengadakannya mungkin dengan harga pada hari ini, dengan anjloknya harga kopi Gayo, maka sulit mereka untuk mengadakan pupuk yang sepenuhnya dalam 1 hektar. Tapi kalau untuk buatan, asal memang ada niat kemauan tuh, contoh nanti sebentar lagi kita akan lihat persaksikan ada POC, pupuk organik cair, atau pupuk padat, mulai kita sajikan mulai dari pembuatan fully bed kopi itu, sehingga kita persemian kopi itu, kita sudah sajikan kopi Gayo itu dengan pupuk kompos padat. Ada yang dari kotoran kohe istilahnya kotoran hewan kambing, atau kulit cangkang kopi, atau juga umpamanya kulit tanduk kopi, bisa yang kita lakukan dengan konsep fermentasi, pakai umpamanya E4 kah, atau sejenis E4 itu yang kita sajikan, kita siram per 7 hari satu kali, 1 minggu 1 kali penyiraman selama kurang lebih 21 hari kita sudah siap saji. Nanti kita lihat, nanti ada di tempat kita. Demikian. Ini salah satu yang kita gambarkan tadi, di lahan yang lebih besar dari sini tadi, bahwa inilah yang kita sajikan dengan asupan pupuk-pupuk lokal yang kita namakan pupuk lokal tadi ya, ini sampah-sampah umpamanya gergaji atau senso, yang kita lakukan seperti ini nanti kita siram dengan E4, fermentasi untuk pembusukannya. Pada satu saat nanti akan kita serak kembali, jadi sehingga pemerataan ini hasilnya daun-daun umpamanya pada saat musim kemarau tidak ada perubahan-perubahan, dan buah padat. Padat, Pak ya? Tetap padat, dari daun nampak ini.
Jadi kalau umpamanya kita pakai dengan selain daripada pupuk organik itu, kalau seperti ini belum full kali naung pelindung, ini daun akan rontok, tidak ada bertahan. Tapi ini mudah-mudahan punya kita ini buah dompolannya. Ini kalau seumpamanya seperti ini dompol yang saya katakan tadi, kalau adalah 20 per dompolan, kita hitung dompolan. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini akan persiapan dompolan ini. Nih. Jadi kalau kali 20 aja udah 200. Jadi 200 untuk mencapai 1 kilo itu umpamanya 470 itu hanya 2-3 cabang udah 1 kilo. Jadi panen kopi itu minimal 3 kilogram green bean ready export kita harus capai seperti itu. Apalagi ini di pusat pelatihan kopi. Kita hari ini di pusat pelatihan kopi ini. Tempat salah satu pembelajaran dari kalangan mahasiswa dan masyarakat khususnya di Aceh dan Sumatera Utara Medan. Banyak selama ini kita lakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kopi untuk pengenalan kopi terhadap anak SPP mungkin di tingkat SMA untuk belajar tentang pengendalian hama penyakit atau juga tekstur tanah atau juga pokoknya bisa datang langsung ya atau menginap di sini bermalam juga sambil menikmati udara segar dataran tinggi Gayo ya kita persilakan. Contoh seperti ini nama rumput di sini susah kali nih cara menghidupkan rumput-rumput ini punya nama semua ini susah kalau tanpa ada pendinginan tanah ini susah sekali. Ini tidak ada mengganggu pada tanaman kopi walaupun tinggi nanti tidak ada mengganggu. Ini rumput kuning namanya jadi susah hidupnya. Kalau sering kita lakukan dengan penyemprotan pakai kimia atau herbisida lainnya ini susah untuk tumbuh dan dari bentuk tanah juga nampak kelihatannya. Ini kalau berbicara kita tentang pupuk lokal yang kita sajikan, umpamanya di daunan lamtoro ini kandungan N-nya tinggi. Selainnya nanti kita lihat bisa nanti di POC, pupuk organik cair itu yang saya katakan tadi dari urin sapi atau dari kompos kulit cangkang kopi ada nanti untuk pupuk padatnya. Kita bisa lihat di sana nanti. Ini salah satu kita lakukan dengan POC yang kita katakan tadi artinya pupuk organik cair yang berasal dari kandungannya dari urin sapi terutama ya. Karena urin sapi itu dalam konsep penelitian lebih bagus karena urin kambing sulit untuk ditemukan. Tapi urin sapi kita campur beberapa campuran di dalamnya untuk difermentasikan kurang lebih 21 hari untuk siap saji nanti ini untuk kapasitas mungkin 1 hektar. Maka ini siap akan kita berikan untuk nutrisi tanaman kopi di Gayo. Jadi tidak ada lagi kita berlakukan dengan cara kimia. Jadi kita mutlak dengan cara keorganikan. Artinya asupan nutrisi terhadap tanaman kopi ini contoh sampai 1 drum ini kurang lebih sekitar 2.500 liter yang siap untuk sajikan untuk tanaman kopi. Nanti kita berikan nanti garis-garisnya keliling maka kita akan lakukan penyiraman di situ. Dalam 1 liter urin itu Pak, apakah ada jumlah tertentu untuk campurannya? Kalau umpamanya 1 berbanding 5 juga lebih bagus, 5 liter air bersih atau juga 10 bisa. Itu bergantung karena organik itu lebih bagus. Kalau kurang bermanfaat tapi lebih bagus dia. Tidak ada artinya over, tidak ada istilahnya mengganggu tanaman, tidak ada. Jadi lebih bagus. Terutama kita mengembalikan unsur tanah itu, tekstur tanah itu kita kembalikan dulu sehingga apabila tanah itu telah menjadi subur, tanaman akan mengikut subur. Untuk cara pemakaiannya Pak? Gimana ya? Pemakaiannya tetap kita lakukan artinya pada 2 kali dalam 1 tahun. Kalau lebih juga 3 kali tidak bermasalah juga. Tapi mungkin dalam pengadaannya kita agak sulit kalau lampu merapat kali yang kita lakukan. Pengadaan daripada bahan-bahannya agak sulit sedikit. Apabila kita tidak ada memiliki ternak. Tapi kalau sudah ada kita memiliki ternak sih mau 2 kali, 3 kali satu tahun ya silakan aja. Pokoknya pada tanah itu kita meningkatkan kesuburan tanah tidak bermasalah. Tapi dilakukan dengan cara sistem penyemprotan atau siram. Kita semprot, kita siram. Yang bagusnya di antara pertengahan musim kemarau dan musim penghujan. Ini yang kita lakukan. Ada pupuk lain nggak selain pupuk cair? Tentu ini ada. Ini pupuk cair, kemudian pupuk padatnya kita lakukan juga dari kulit-kulit cangkang kopi dan siram juga pakai 4 dibulak-balik beberapa kali sehingga mulai kopi Gayo itu kita sajikan artinya penanaman bijinya itu sudah kita dalam konsep keorganikan. Jadi kompos buatan kita umpamanya kita kompos buatan kita campur dengan kulit-kulit cangkang kopi tadi umpamanya sisa-sisa daripada hasil panen
kita lakukan seperti itu tadi. Jadi semua ada manfaatnya. Jadi berguna semua untuk kopi gayo itu, dari kulitnya, dari Anda untuk Anda lah. Dari kulitnya kita pulver, kita giling, kita jemur lagi, kita jadikan lagi pupuk vokasi. Ini contoh salah satu. Ini salah satu yang kita lakukan juga tadi, selebihnya daripada pupuk cair. Ini untuk konsep pembuatan bibit kita. Bibit itu masuk ke polybag, jadi tanahnya yang kita sajikan masukkan di polybag. Kita mengawalinya sudah memakai organik. Ini pupuk padat yang kita buat dari kotoran-kotoran kambing. Ini yang sudah jadi, ini contohnya. Ini. Udah hitam sekali, udah jadi. Jadi inilah yang kita berikan asupan ke dalam polybag, satu buah polybag. Langsung kita lakukan persemen bijinya. Nah, setelah tumbuh menjadi biji serdadu, kita langsung semaikan. Nanti kita sebentar lagi kita bisa lihat mana itu bentuk biji serdadu, supaya anak-anak muda sekarang bisa paham, bukan serdadu itu hanya tentara, tapi dari kopi juga disebut dengan biji serdadu. Ini contohnya, ini pupuk padat. Pupuk padat artinya kita buat dari tanah-tanah yang hitam dan kita campur dengan kompos lainnya, sehingga kita fermentasikan juga, kita tutup. Ini contoh, ini belum dibuka, ini sudah dibulak-balik selama 7 hari sekali dibulak-balik. Jadi supaya merata, artinya ada kandungan mikrobanya dalam, bakteri-bakteri yang bermanfaat yang kita jadikan sini, sehingga nanti kita berikan asupan pada tanaman kopi atau di polybag, silakan saja. Ini contohnya yang sudah jadi. Ini sudah siap kita isi, nanti sebentar lagi kita lihat. Ini yang kita katakan tadi biji serdadu. Jadi ketika inilah pemindahan dari pendadaran itu pindahkan ke polybag, sehingga sebelum keluar daun pepelan 2. Karena daun pepelan 2 itu daun baru, riskan terhadap kelayuan. Maka kita masukkan di polybag yang pakai per daun 2 yang daun kuping gajah katanya. Artinya kalau kita semaikan 500, bisa jadi mati, entah 200, entah 100 yang mati. Karena yang tumbuh itu baru daun pecahan dari sini, baru daun baru. Jadi riskan terhadap sinar matahari. Jadi banyak yang mati atau layu. Tapi kalau seperti ini namanya biji serdadu. Maka inilah pamaya nih, contoh sama tanah tadi hitam. Artinya kita sudah sajikan dengan pupuk organik. Jadi tidak ada konsep-konsep berbau kimia lagi. Mulai dari kecil kopi gayo itu kita sajikan. Ini bentuk daunnya ini yang sudah besar. Nah, maka kita coba seperti ini, pemanfaatan lahan sempit lecehnya di bawahnya. Kita buat salah satu umpamanya bedengan, minimal satu pohon itu ada 50 polybag. Kalau 500 pohon kopi kita kali 50 polybag, 5 kali 5 udah 2.500 ya. Nah, maka penghasilan petani itu bisa bertambah. Jadi banyak cara yang kita tunjukkan pada pemuda-pemuda kita, umpamanya artinya persemen juga di bawah pohon kopi itu kita atur dengan cara konsep pengaturan polybagnya atau juga perawatannya. Dan ini kan terhalang dengan sinar matahari yang tajam karena ada dedaunan nih. Tapi inilah kita coba, artinya mana tahu saudara-saudara kita memiliki lahan sempit, bagaimana cara pembibitan yang tanpa melakukan screen yang mengeluarkan modal yang cukup tinggi, maka kita coba akan lakukan seperti inilah untuk contoh-contoh. Itu yang sudah besar mungkin, ya kelihatan besarnya. Ini keadaannya bersih juga, terhindar dari rumput kopi ini, jadi dengan gampang sekali untuk melakukan persemen tanaman kopi. Ini contoh, ini mungkin satu pohon itu ada sekitar 50 polybag, jadi kalau ada 500 pohon kopi kita berikan seperti ini, saya pikir 5 kali 2 sudah 2.500 polybag. Jadi kalau untuk tambahan-tambahan hidup petani itu untuk biaya-biaya anak-anak, jajan anak, saya pikir bergantung pada tingkat kemauan kita untuk bertani itu. Karena kita konsepnya bukan berkebun tapi bertani. Kalau berkebun itu acak-acakan, tapi kita usahakan dengan lewat pembelajaran ini, artinya kita konsep bertani. Dan setelah bertani, marilah kita berbagi. Jadi di edisi yang pertama sekali ini mungkin mulai dari pengembangan kopi Tanah Gayo dan berakhir pada season, artinya pemupukan bagaimana dengan cara pupuk kopi dengan cara kompos dan POC-nya cairnya. Jadi maka kedepannya tunggulah edisi yang berikutnya, edisi selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Nah, kabar gembira saat ini petani kopi Gayo telah bekerja sama langsung dengan Festival Panen Kopi untuk menjual produknya ke Nusantara dan mancanegara melalui Website Festival Kopi Panen Gayo. Kopi jualannya. Jualan.